Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara semuanya, kiranya belum terlalu jauh saya harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas meninggalnya beliau Buya Syakur pada tanggal 17 Januari 2024, sekaligus memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Buya Syakur yang merupakan salah satu intelektual muslim di Indonesia dengan kualifikasi yang sangat tinggi mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dari sisinya, sehingga kembali dan berpulang pada tempat yang sudah semestinya. Amin Allahumma amin. Buya Syakur atau lengkapnya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA meninggal pada tanggal 17 Januari 2024 atau beberapa hari yang lalu, sekitar 7 atau 8 hari yang lalu, meninggalkan segenap kedukaan di hampir semua elemen masyarakat di Indonesia, termasuk saya. Izinkan saya juga menamakan diri dari sekian elemen yang turut menyampaikan kedukaan, dari mulai umat non-muslim, dari mulai etnis minoritas, dari mulai kelompok-kelompok lain yang merasa satu ide, satu pemikiran dan pernah didampingi dan dibela oleh beliau, terutama juga kepada jamaah-jamaah beliau yang sampai saat beliau wafat, beliau meninggal masih tetap setia melakukan pengajian-pengajian rutin. Saya harus sampaikan, sungguh ini satu kesempatan kehilangan dari sosok ulama yang multi talenta, yang multi sektor, yang multi segmen atau elemen dari struktur masyarakat sosial yang ada, sehingga beliau dikenal oleh banyak kalangan, dan beberapa kalangan yang sudah saya sebut beberapa adalah kalangan yang pasti sudah jelas duka atau bersedih atas meninggalnya beliau Buya Syakur. Saudara-saudara semuanya, izinkan kalau ada beberapa elemen masyarakat memberi julukan pada beliau Buya Syakur, ya tentu merupakan intelektual muslim di Indonesia yang tingkatnya sangat tinggi. Di samping misalnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, bahkan Gus Dur sempat menyinggung itu. Di antara salah satu intelektual muslim di Indonesia adalah beliau. Oleh karenanya saudara, julukan-julukan yang dilontarkan atas kesedihan-kesedihan yang mereka sampaikan, dari mulai Bapak intelektual muslim, dari mulai Bapak moderasi atau toleransi, dari mulai juga Bapak kemanusiaan, atau sebutan yang lain lagi lah. Yang jelas ada menjadi sosok ulama yang betul-betul mengayomi semua elemen masyarakat. Oleh karenanya izinkan saya juga melengkapi dari julukan-julukan yang beliau sampaikan dari beberapa kelompok atau golongan masyarakat. Kalau saya memakai istilah adalah Buya Syakur adalah penganjur
logika kritis dan kepedulian sosial. Ini tentu tidak main-main dan tidak sembrono, karena bisa dibuktikan dari rekam jejaknya ketika beliau masih hidup. Sangat logis dalam ceramah-ceramahnya, bahkan ada beberapa orang menuduhnya Mu'tazilah, sampai bahkan murtad dan kafir begitu kira-kira, dan beberapa aliran Islam yang keras. Dari logika yang ditawarkan oleh beliau, kami merasa sama begitu, karena memang logika harus dipakai, dikembangkan dalam semua sektor kehidupan sosial masyarakat, termasuk keagamaan. Dalam arti bahwa pesan-pesan Tuhan melalui wahyu atau pesan-pesan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis atau qaul-qaulnya, itu juga harus kita kritisi supaya itu juga berkaitan atau bermakna di kehidupan kita di dunia ini. Logika kritis tidak serta-merta logis dan bisa memahami, karena logika kritis itu harus didasari juga semangat bagaimana menancapkan, bagaimana memahami, bagaimana memahamkan bahwa pesan-pesan Tuhan itu pasti sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan. Itu perlu disampaikan karena banyak sekali kemudian kelompok-kelompok Islam yang justru dinilai atau dilihat dari beberapa kalangan itu justru tidak mengkontekstualisasikan pesan-pesan Tuhan di kehidupan sosial yang ada. Oleh karenanya kemudian ada variasi-variasi yang muncul, ada ekstremisme, ada radikalisme, ada puritanisme, ada dan seterusnya. Ini paling tidak yang saya amati dari channel YouTube-nya Buya Sakur, tidak mencerminkan bagaimana kita ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal pikiran, kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hati, iman, kepercayaan dan keyakinan, sehingga dua hal ini memang harus digabungkan supaya dalam, sekali lagi, dalam memahami dan memaknakan ayat-ayat Tuhan itu, pesan-pesan Tuhan itu, kita betul-betul sesuai dengan kondisi yang kita berada di saat itu. Tidak sebaliknya menjadi kontroversial, menjadi masalah, menjadi problem-problem yang sebetulnya itu justru tidak menguatkan agama Islam itu sendiri, tetapi sebaliknya malah menghancurkan, dan mereka bangga. Ini kan menjadi satu hal yang ironis. Lantas saya juga harus menyampaikan kenapa kepedulian sosial, karena dari beberapa YouTube yang saya ikuti, pengajian-pengajian melalui channel YouTube yang saya ikuti, sebetulnya Islam ini intinya menurut Buya Sakur adalah keadilan sosial dan supremasi hukum. Oleh karenanya kepedulian sosial yang saya tangkap di sosok beliau adalah kepedulian sosial, bagaimana kita saling memperhatikan, saling peduli soal kesenjangan, soal strata masyarakat, soal kaya miskin, soal penindasan dan yang tertindas, soal yang diuntungkan dan yang kurang diuntungkan, soal yang berkuasa dengan yang dikuasai dan seterusnya. Itu menjadi sebuah masalah real di sosial masyarakat kita yang harus kita peduli, sehingga kita juga bisa mencari solusinya, bagaimana atas kepedulian, bagaimana atas kesenjangan yang ada itu kemudian kita carikan untuk menuju keadilan sosial yang sebenar-benarnya seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu yang digaungkan atau melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang sekali lagi saya mencoba atau menambahkan beberapa label begitu ya atas saran beliau Buya Sakur. Beliau ternyata menurut saya adalah penganjur logika kritis dan penganjur keadilan sosial.
Itu bisa dilihat saudara-saudara semuanya dari beberapa ceramahnya yang ketika beliau menjelaskan makna atau mungkin lebih ke spirit surat Al-Maun, yang di situ juga bisa jadi ini ayat makiyah, ayat yang pendek begitu ya, sudah pada dipahami, tetapi spirit atau makna di balik itu yang mungkin harus ditajamkan lagi. Beliau sampai mengatakan bahkan orang-orang yang melakukan sholat itu ketika tidak mempedulikan masalah sosial, ketika tidak menghargai atau menghardik anak yatim, ketika tidak menghargai orang-orang miskin, bahkan tidak memberi makan, tidak peduli kepada anak-anak yang miskin yang mestinya harus sekolah, kesehatannya kurang dan seterusnya, itu beliau dengan jelas dan lantang sekali bahwa bisa jadi salatnya itu adalah bohong. Salatnya itu adalah sebuah kebohongan, karena sebetulnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki salatnya rajin, tetapi kepedulian sosialnya nol atau nihil. Ini juga yang beliau sempat lontarkan dengan terminologi ibadah ritual dan ibadah sosial, yang dulu juga saya pernah agak terkacau ya, karena beliau juga agak kagum terminologi atas mahdoh dan khairu mahdoh itu seperti apa. Saya juga sempat memakai istilah itu, tetapi ketika saya memahami dan menjelaskan atas pengajian Buya, saya juga mulai mengikuti bahwa ibadah itu bukan hanya tidak atau malah tidak atau bukan. Dikotominya bukan mahdoh dan khairu mahdoh, tapi ritual dan sosial. Ketika seseorang ritualitasnya tinggi, tentu idealnya adalah ibadah sosialnya juga harus tinggi. Sebaliknya juga ketika orang tersebut hubungannya dengan sesama, ibadahnya bagus, dermawan, suka menolong dan seterusnya tinggi, tentu harus juga diikuti kegiatan-kegiatan ritual yang tinggi pula, sehingga seimbang. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi kepada beliau Al-Maghfurlah Buya Syakur, semoga kita semuanya bisa memahami beberapa pengajian pesan-pesan beliau sebelum meninggal, sehingga ini betul-betul menjadi bagaimana Islam ini akan kita maknakan dalam kehidupan sosial yang nyata ini, tanpa harus ada kebencian, tanpa harus ada permusuhan, bahkan saling membunuh, peperangan gitu. Tetapi sebaliknya adalah kedamaian, keselamatan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sampai dengan titik paling ideal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh manusia. Saya pikir begitu. Sehingga ini satu hal yang harus kita wujudkan, kita upayakan bagaimana itu bisa terwujud, sehingga Islam betul-betul di mata siapapun, baik itu non muslim, baik itu etnis siapapun, itu akan menempatkan atau memandang bahwa Islam betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saya kira sedemikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma firil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.